Dalam kesadaran sehari-hari, kita seringkali hidup di bawah bayang-bayang ilusi bahwa kita memiliki kendali penuh atas segala sesuatu. Ego, bagian dari diri kita yang dibentuk oleh pengalaman, luka lama, dan kebutuhan untuk diakui, mendambakan rasa aman. Dan baginya, aman berarti mengendalikan. Ego ingin memastikan bahwa segala hal berjalan sesuai rencana, sesuai harapan, dan sesuai bayangan yang telah ia bentuk dengan penuh ambisi. Ego tak hanya ingin mengalami, ia ingin mengatur. Ia menanam harapan pada hasil, lalu menggantungkan rasa puas, damai, dan nilai diri pada tercapainya hasil tersebut. Ketika sesuatu berjalan sesuai skenario, ego merasa berhasil, bahkan superior. Tapi begitu hidup mengambil arah yang tak terduga, begitu hasil menyimpang dari harapan, ego mulai retak. Ia merasa gagal, terhina, tak cukup. Dan dari sanalah lingkaran frustrasi, kekecewaan, dan penolakan terhadap kenyataan pun dimulai. Yang sering kita lupakan adalah bahwa hidup tidak tunduk pada kalkulasi ego. Hidup bergerak dengan ritmenya sendiri, penuh misteri, paradoks, dan pelajaran yang tersembunyi. Tapi ego, yang tidak tahan akan ketidakpastian, mencoba terus menekan dan mengarahkan kehidupan. Ia takut kehilangan arah, karena arah memberi ilusi identitas. Ia takut kehilangan hasil, karena hasil memberi ilusi keberhasilan. Ia takut melepaskan, karena melepaskan dianggap lemah, kalah, dan tak berdaya. Namun di balik semua ini, keinginan ego untuk mengontrol bukanlah sekadar ambisi. Ia adalah mekanisme bertahan. Mekanisme perlindungan diri dari rasa takut. Takut tidak cukup, takut ditinggalkan, takut tak terlihat. Maka ego menciptakan rencana-rencana besar dan harapan-harapan tinggi agar bisa merasa aman dan berarti. Tapi rasa aman yang dibangun di atas kendali adalah benteng rapuh. Sebab kehidupan, sebagaimana adanya, tidak tunduk pada kepastian. Setiap kali hidup tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ada pilihan, melawan atau menerima. Ego hampir selalu memilih melawan. Ia menolak realita yang tidak sesuai harapan, dan penolakan ini melahirkan penderitaan. Bukan kenyataan itu sendiri yang menyakitkan, tapi resistensi kita terhadapnya. Dan resistensi ini bersumber dari satu akar, ketidakmauan untuk melepaskan kendali. Kita tumbuh dalam dunia yang mengajarkan bahwa kita harus punya tujuan jelas, rencana matang, dan tekad kuat untuk sukses. Tapi tak banyak yang mengajarkan tentang kebijaksanaan menerima, tentang kekuatan dalam melepaskan. Kita diajarkan untuk menaklukkan hidup, bukan berdansa dengannya. Maka tak heran, banyak dari kita merasa kelelahan secara batin, bukan karena kita tidak cukup berusaha, tapi karena kita terlalu keras menggenggam. Pada akhirnya, ilusi kontrol bukan hanya membuat kita menjauh dari kehadiran yang utuh dalam momen ini, tapi juga membuat kita buta terhadap keajaiban tak terduga yang ditawarkan kehidupan. Ego yang terus ingin memaksa hasil akan selalu berperang dengan kenyataan, dan selama perang ini berlangsung, damai batin tetap terasa jauh. Menyadari permainan ego adalah langkah awal menuju pembebasan. Ketika kita mulai melihat bahwa rasa frustrasi bukan berasal dari kegagalan, tapi dari keterikatan pada hasil tertentu, kita mulai membuka celah bagi kelegaan. Ketika kita sadar bahwa kendali hanyalah ilusi yang dibangun oleh ketakutan, kita mulai berani merangkul ketidakpastian. Dan dalam ketidakpastian itu, paradoksnya, kita menemukan kedamaian yang tak pernah bisa diraih oleh ego yang terus ingin mengendalikan. Banyak dari kita mengira bahwa menyerah berarti menyerah kalah. Bahwa melepaskan adalah tanda kelemahan. Kita takut jika kita tidak memaksa, kita akan tertinggal. Jika kita tidak mengejar, maka kita akan kehilangan. Namun di balik pemahaman yang keliru itu, tersembunyi sebuah kebijaksanaan yang dalam tentang penyerahan yang sejati. Surrender bukanlah bentuk kepasrahan yang pasif. Ia bukan tentang berhenti berusaha, apalagi menyerah pada putus asa. Surrender adalah kesadaran yang dalam bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari ego yang sedang bekerja. Bahwa kehidupan bukan medan perang yang harus dimenangkan, melainkan tarian yang mengajak kita ikut mengalir,
ikut mendengarkan iramanya. Saat kita benar-benar menyerah, bukan tubuh kita yang berhenti bergerak, melainkan ego kita yang berhenti melawan. Kita tidak lagi memaksakan jalur tertentu, tidak lagi menggenggam keras harapan yang menyiksa. Sebaliknya, kita mulai membuka ruang. Ruang bagi hidup untuk berbicara, untuk membimbing, untuk menunjukkan arah yang selama ini mungkin tak terlihat karena kita terlalu sibuk mengatur. Penyerahan yang sadar adalah bentuk keberanian tertinggi. Sebab dibutuhkan keberanian besar untuk berdiri di tengah ketidakpastian dan berkata, "Aku percaya." Bukan percaya bahwa segalanya akan berjalan mulus, tapi percaya bahwa apapun yang datang adalah bagian dari pertumbuhan jiwa kita. Dalam surrender, kita tidak lagi menuntut kehidupan memberi apa yang kita mau. Kita belajar menerima apa yang kita butuhkan. Dan di sanalah keajaiban terjadi. Ketika kita berhenti memaksakan, hidup mulai mengalir dengan caranya sendiri. Kita tidak lagi berjuang keras untuk membuat semuanya terjadi, tapi justru menyadari bahwa banyak hal terbaik dalam hidup hadir bukan karena kita kejar, tapi karena kita izinkan. Kita belajar berjalan bersama kehidupan, bukan melawannya. Dan dalam kebersamaan itu, muncul rasa damai yang tak bisa dibeli oleh pencapaian apapun. Keikhlasan pun muncul secara alami. Bukan dari upaya menekan perasaan, tapi dari pengakuan jujur bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik. Dalam surrender, kita tidak kehilangan kendali, kita melepaskannya dengan sadar. Dan justru dari situ, lahir kendali sejati, kendali atas bagaimana kita memilih untuk merespons setiap momen, dengan kehadiran, dengan kepercayaan, dengan cinta. Surrender mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dijawab. Tidak semua kekhawatiran harus ditenangkan dengan rencana. Tidak semua ketakutan harus dilawan. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah duduk diam di tengah badai dan membuka hati. Bukan untuk mencari jalan keluar, tapi untuk menemukan bahwa kita sebenarnya tidak sendirian. Mereka yang belajar menyerah bukan menjadi lemah, mereka menjadi lentur, seperti bambu yang tidak patah di tengah angin, tapi justru menari bersamanya. Dan dalam lenturnya itu, ada kekuatan yang tak tergoyahkan, kekuatan yang datang dari kepercayaan penuh pada kehidupan itu sendiri. Sebab surrender bukan tentang menyerah pada dunia, tapi tentang berserah kepada aliran semesta yang jauh lebih bijaksana daripada ego yang terbatas. Di permukaan, niat dan keinginan ego sering tampak serupa. Keduanya mendorong kita untuk bertindak, bergerak, dan mencipta. Namun, jika kita menyelam sedikit lebih dalam, kita akan menemukan bahwa keduanya berasal dari tempat yang sangat berbeda. Keinginan ego lahir dari ketidakcukupan. Ia ingin lebih cepat, lebih tinggi, lebih diakui. Sementara niat sejati muncul dari ruang yang hening, dalam, dan utuh. Ia hadir bukan untuk mengambil, melainkan untuk mengalir. Keinginan ego adalah suara yang terburu-buru. Ia berkata, "Saya harus mencapainya. Kalau tidak, saya gagal." Ia hidup dari kecemasan, takut kehilangan peluang, takut tidak cukup baik. Ia membutuhkan hasil sebagai validasi. Tanpa hasil, ia merasa hampa. Sedangkan niat sejati berbisik dengan tenang. Saya hadir sepenuhnya dan terbuka pada kemungkinan. Ia tidak tergantung pada hasil, sebab ia lahir dari keutuhan, bukan kekurangan. Niat tidak menuntut dunia untuk berubah demi dirinya. Ia seperti benih yang ditanam di tanah subur, lalu dipercayakan kepada alam. Ia tak mendikte hujan, tak mengatur matahari, tapi percaya bahwa proses akan membimbingnya tumbuh. Dalam niat, ada kesadaran bahwa kita bukan satu-satunya pemain dalam kehidupan. Ada tangan-tangan tak terlihat yang ikut menenun kisah kita, dan tugas kita bukan mengatur semuanya, tapi hadir secara utuh dalam setiap langkah, sambil menjaga arah. Perbedaan paling mencolok antara niat dan keinginan ego terletak pada getaran batinnya. Ego membuat kita merasa tegang, cemas, bahkan terobsesi. Sedangkan niat membawa rasa lapang. Ada ruang untuk gagal, ruang untuk berubah arah, bahkan ruang untuk tidak tahu. Niat memberi arah seperti mata angin. Ia membimbing, bukan mengikat. Kita bisa berjalan dengan keyakinan,
tapi tanpa tekanan. Kita bisa melangkah dengan semangat, tapi tanpa ketergantungan pada hasil. Membedakan keduanya memerlukan kejujuran. Apakah yang kita kejar lahir dari ketakutan akan tidak dianggap, atau dari panggilan yang tulus di dalam hati? Apakah dorongan kita berasal dari rasa ingin membuktikan sesuatu, atau dari dorongan untuk berbagi, mengekspresikan, dan melayani? Jika kita berani mendengarkan, tubuh dan hati kita tahu. Ego terasa berat, niat terasa ringan, ego bising, niat hening, ego penuh agenda, niat penuh kepercayaan. Dan yang paling indah dari niat adalah ini. Ia mengarahkan kita tanpa mengikat kita. Ia mengajak kita bergerak, tapi tidak memaksa kita menang. Bahkan ketika arah berubah, niat tetap bisa hidup dalam bentuk yang baru. Ia fleksibel, seperti air yang tetap menjadi air, tak peduli bentuk wadahnya. Ketika kita mulai menjalani hidup dengan niat, bukan dengan keinginan ego, hidup terasa lebih selaras. Kita tidak lagi kelelahan mengejar hasil, tapi menikmati proses. Kita tidak lagi mengukur nilai diri dari pencapaian, tapi dari kehadiran. Dan dari tempat itulah, paradoksnya, banyak hal yang kita kejar dengan penuh tekanan justru datang dengan sendirinya. Karena kita berhenti mencengkram dan mulai mengizinkan. Ada titik dalam perjalanan hidup di mana kita merasa lelah, bukan karena tubuh terlalu sering bergerak, tapi karena jiwa terlalu lama mengejar. Kita terus berlari, mencipta tujuan demi tujuan, berharap bahwa pencapaian berikutnya akan membawa rasa cukup yang selama ini dicari. Namun entah mengapa, setiap kali sampai, hati tetap terasa kosong. Dan pada akhirnya, kita mulai bertanya pelan. Pertanyaan yang selama ini mungkin kita hindari. Apa yang sebenarnya sedang aku kejar? Pertanyaan ini muncul bukan dari kekalahan, melainkan dari kejenuhan. Kejenuhan terhadap pola lama yang terus berulang, mengejar, meraih, lalu merasa hampa kembali. Kita mulai sadar bahwa banyak hal yang selama ini kita anggap penting ternyata hanyalah bayangan dari ketakutan yang belum disadari. Ketakutan tidak dianggap, ketakutan gagal, ketakutan menjadi biasa saja. Ketakutan yang diam-diam mengarahkan arah hidup kita tanpa kita sadari. Dan saat kita mulai berhenti, benar-benar berhenti, bukan dalam kemalasan, tapi dalam kesadaran, kita mulai masuk ke ruang keheningan. Bukan keheningan yang sepi dan menakutkan, tapi keheningan yang jernih dan menyembuhkan. Di dalamnya, topeng-topeng yang kita kenakan mulai lepas satu persatu. Kita tak lagi harus menjadi siapa-siapa. Tak perlu menjelaskan, membuktikan, atau mempertahankan citra diri yang rapuh. Dalam keheningan, kita melihat bahwa banyak dari apa yang kita kejar bukanlah kebutuhan sejati, melainkan respons terhadap luka lama. Ego, yang selama ini mengarahkan langkah kita, sebenarnya hanyalah suara kecil yang ingin merasa aman. Ia tidak jahat, ia hanya takut. Dan dalam keheningan, alih-alih memusuhi ego, kita bisa mulai memeluknya. Kita melihatnya, memahami asal-muasalnya, lalu dengan lembut berkata, "Terima kasih sudah melindungi, tapi sekarang aku ingin berjalan dengan damai." Menyerah bukan berarti kita kehilangan arah. Justru dalam surrender, kita menemukan arah yang selama ini tertutup oleh kebisingan ego. Kita mulai terhubung kembali dengan bagian terdalam dari diri kita, bagian yang sunyi tapi penuh intuisi. Di sanalah kita mengenal keutuhan. Bukan karena kita sudah memiliki semuanya, tapi karena kita tak lagi merasa kekurangan. Keheningan bukan tempat pelarian, ia adalah tempat pulang. Dan hanya ketika kita pulang ke dalam diri, kita benar-benar bisa hadir di dunia ini dengan utuh. Bukan sebagai seseorang yang haus pengakuan, tapi sebagai jiwa yang berjalan dengan tenang, meski angin kehidupan terus berubah arah. Perjalanan dari ego ke keheningan bukan perjalanan yang instan, tapi setiap langkahnya adalah langkah pembebasan. Kita mulai mengenali bahwa yang selama ini kita kejar di luar, ternyata sudah ada di dalam. Rasa damai, rasa cukup, rasa dicintai, semuanya tinggal menunggu kita berhenti mencari dan mulai merasakan. Dan dalam keheningan itulah, kita tak lagi menjadi budak ambisi, tapi penjaga cahaya kesadaran yang lembut.
Kita tak lagi berpura-pura kuat, karena kita tahu, kekuatan sejati bukanlah menggenggam, tapi berani melepaskan. Ketika kita mulai melepaskan ego, saat kita berhenti memaksa dan mencoba mengendalikan segalanya, kita akan tiba pada kesadaran baru, bahwa hidup tidak pernah menjadi musuh. Ia bukan sesuatu yang harus ditaklukkan. Ia bukan teka-teki yang harus selalu kita pecahkan. Ia adalah teman perjalanan yang senantiasa berbicara, kalau saja kita mau mendengarkan. Membiarkan hidup membimbing bukan berarti kita menjadi pasif. Bukan berarti kita duduk diam dan menyerahkan semua tanpa arah. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kehadiran paling aktif, yaitu hadir sepenuhnya, terbuka sepenuhnya, dan mau menari bersama ritme kehidupan yang seringkali tidak bisa kita prediksi. Dalam keadaan ini, langkah kita tetap nyata. Kita tetap memilih, bertindak, bahkan bermimpi. Namun bedanya, kini kita tidak lagi menggenggam terlalu erat. Kita tidak lagi berjalan dengan beban di punggung, tapi dengan hati yang terbuka. Kita mulai memahami bahwa tidak semua yang kita rencanakan adalah jalan terbaik, dan tidak semua yang kita hindari adalah bencana. Hidup memiliki cara yang misterius, namun penuh kebijaksanaan dalam membimbing kita ke tempat yang kita butuhkan, bukan selalu ke tempat yang kita inginkan. Saat kita berhenti mengatur hidup layaknya proyek pribadi yang harus sempurna, kita mulai mengalami hidup sebagai percakapan. Kita tidak hanya bicara, tapi juga belajar mendengar. Mungkin lewat bisikan intuisi, mungkin lewat kejadian-kejadian kecil, atau bahkan lewat keterlambatan dan kegagalan yang membawa pelajaran tersembunyi. Hidup berbicara dalam banyak bahasa, dan hanya mereka yang tenang yang bisa menangkap maknanya. Dalam keberserahan yang sadar, kita tak lagi berperan sebagai penguasa atas hidup, melainkan sebagai mitra. Kita menjadi co-kreator, bukan pengendali. Kita tidak lagi memaksakan arah, tapi menyelaraskan diri dengan aliran yang lebih luas. Dan disinilah muncul rasa keajaiban. Ketika satu langkah yang diambil dengan ketulusan bisa membuka jalan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Momen demi momen menjadi lebih hidup. Kita tidak lagi menunggu pencapaian besar untuk merasa berarti. Kehadiran kita sendiri menjadi cukup. Kita sadar bahwa menjadi hadir adalah bentuk pencapaian yang paling dalam. Kita mulai mempercayai proses, bukan hanya mengejar hasil. Dan dalam kepercayaan itu, kita mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada situasi luar. Hidup, ketika tidak lagi kita paksa, menjadi lebih bersahabat. Ia tak selalu mudah, tapi ia jujur. Ia tak selalu manis, tapi ia mendewasakan. Dan ketika kita benar-benar mau membiarkan hidup membimbing, kita akan dibawa ke tempat-tempat yang mungkin tak pernah kita rencanakan, tapi ternyata selalu kita perlukan. Inilah bentuk cinta yang paling murni antara jiwa dan kehidupan. Bukan dominasi, tapi keterhubungan. Bukan penguasaan, tapi persekutuan. Sebab pada akhirnya, kehidupan bukanlah sesuatu yang harus kita kuasai. Ia adalah sesuatu yang harus kita izinkan untuk menyentuh kita, mengubah kita, dan membimbing kita pulang ke diri yang sejati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.